Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita tinggalkan sejenak isu teknis dari ijazahnya Gibran ya. Saya agak senang juga melihat isu ijazahnya Gibran ini dari segi filosofis dan dari segi etis. Kalau kita lihat dari segi formal begitu, legal formal, ya bagaimana ya, Pak Jokowi itu adalah seorang politikus, di belakangnya itu banyak ahli hukum, maka susah kita masuk untuk mempersoalkan legalitas Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi kalau kita mau melihat dari segi etik, atau kita mau melihat dari segi moral, atau melihat dari segi prinsip demokrasi itu sendiri, ini akan amat sangat banyak sekali permasalahan. Saya jadi ingat perkataannya Mas Sabrang kemarin itu ya, yang mengatakan bahwa kita ini tidak ada kebencian sedikit pun terhadap Pak Jokowi sebagaimana digembar-gemborkan oleh Termus ya. Dan kita pun tidak ada kebencian sama sekali sedikit pun terhadap Gibran begitu. Ini masalahnya bukan kebencian, kita memiliki kekhawatiran akan masa depan demokrasi Indonesia dan masa depan moral, karena politik kita sekarang itu saya lihat ini sudah kosong dari nilai-nilai moralitas begitu. Tidak ada nilai moral yang ingin digapai. Yang ada hanyalah perebutan kekuasaan secara murni. Dan itu perlu dikhawatirkan ya. Ya, bangsa Indonesia lah. Susah. Ada gestur menarik juga dari Gibran, yang mana Gibran ini berani memperlihatkan ijazahnya, nggak kayak bapaknya, nggak kayak Pak Jokowi. Itu kalau tidak salah tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, ini menjadi permasalahan juga sebetulnya dilihat dari segi etik ya. Bapaknya diminta untuk menunjukkan ijazah nggak mau, anaknya karena pede punya ditunjukkanlah ijazahnya. Dia pikir ya, Gibran pikir dengan cara menunjukkan ijazah itu sudah selesai permasalahan. Padahal kan substansi permasalahannya bukan di situ. Makanya untuk saya ini malah memperlihatkan kekonyolannya anak bapak nih. Kenapa? Apa tidak ada rasa begitu ya dari Gibran itu, kalau bapak saya nggak mau nunjukin, udah saya juga nggak mau nunjukin begitu. Karena tatkala bapaknya nggak mau nunjukin, kemudian anaknya nunjukin, itu semakin menegaskan kepada kita bahwa bapaknya emang nggak ada ijazahnya. Karena kalau ada ya nilainya akan sama dalam pengertian mereka itu anak dan bapak ya, secara tuntutan juga sama. Tetapi kenapa secara respons itu berbeda? Cuman ya sekali lagi, Jokowi adalah Jokowi, dia adalah politikus ulung yang sudah saya singgung tadi di awal. Kita sulit menemukan nilai moral dan etika pada diri Pak Jokowi, yang mana ya kita menerima saja, memang Indonesia seperti ini adanya. Nah, ini ada video ya agak bagus ini mengenai perseteruan antara Azwan ya. Saya lama-lama ngefans juga sama Azwan ini. Apanya sama persistennya begitu ya. Kok bisa mengesampingkan akal sehat, mengesampingkan dalalah ya, mengesampingkan data dan fakta yang ada hanya untuk membela habis-habisan apa yang ingin dibela oleh Jokowi dan anaknya itu. Ini luar biasa menurut saya. Ya, ngefans salah pengertian, kok bisa ada manusia seperti itu ya, tertutup itu pola pikirnya. Atau kalau misalkan memang tahu ada dalalah terhadap apa yang digugat oleh masyarakat selama ini, kok ada manusia itu bisa mengesampingkan apa yang dia lihat sebagai sebuah kebenaran untuk membela sebuah kesalahan. Kita akan lihat sajalah ya dialognya, dialektikanya, supaya menjadi pelajaran lah sedikit banyaknya untuk kita ini. Setelah putusan MK nomor 90, masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan bahwa segala sesuatu bisa diutak-atik, bisa diakal-akalin untuk menguntungkan salah satu pihak. Begitu pula dengan PKPU yang umurnya hanya 1 hari. Mas Henry, silakan tanggapannya. Itu mah udah bukan rahasia umum di Indonesia itu ya.
utak-atik itu bisa tuh. Cuman kita tidak pernah menyangka, sekali lagi, ini akan terjadi pada level tertinggi di negara. Kalau dari level terendah utak-atik aturan itu ya masa nggak tahu. Cuman ya ini mencerminkan lah ya Indonesia seperti inilah. Ya makanya kan ini terlalu banyak kontroversi kan sebetulnya. Termasuk yang tadi ditayangkan oleh tim iNews tentang Mas Gibran. Kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Bang Andi Aswan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. Oke, nah itu betul ya, betul. Jadi kemarin itu ada. Ini videonya sudah lama ya. Yang mana kalau saya sengaja juga memperlihatkan video yang sudah lama ini supaya kita memiliki di refresh lah ingatan kita bagaimana sebetulnya polemik ijazah ini. Jadi pada akhirnya ya yang ada orang mendukung kan yang namanya Dian Hunafa itu yang kemarin ramai sekali. Dia itu ternyata mau juga loh mengeluarkan ijazahnya malah dengan transkrip nilainya. Nah, sejauh ini Gibran itu baru bersedia untuk memperlihatkan ijazahnya, belum bersedia untuk memperlihatkan yang lebih daripada itu. Nah, mudah-mudahan Gibran ini dia tidak sama dengan bapaknya. Cuman sejauh ini ya udah nggak sama sebetulnya Gibran itu. Kalau bapaknya nggak mau nunjukin ijazah sama sekali, kalau Gibran masih mau. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin loh. Iya. Tahun kemarin. Iya kan tahun kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana? Taunya dari mana SMA 37 ya? Tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya keterbuan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Hendri, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu jadi pertanyaan bagus sekali. Oke, nah itu salah satu substansi permasalahannya. Apakah sekolahnya Gibran itu setara SMA atau tidak? Itu salah satu substansi. Tapi ya ada lagi substansi yang lain sebetulnya. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2 di Paramadina lah, biar saya yang ngajar, nanti saya yang belain gitu. Oke, nah itu juga betul. Tadi kita lihat secara moral, ini bukan secara legal begitu. Yang ada di dalam diri Gibran itu apanya? Kualitas dirinya belum tepat jadi wakil presiden Indonesia, memalukan. Yang mana kita khawatir juga Gibran itu diproyeksikan jadi wakil presiden selanjutnya, kalau tidak diproyeksikan sebagai presiden selanjutnya. Nanti Jan Etes kan makin gede tuh, dia juga jadi wakil presiden lagi, adik kakak. Mau jadi apa negara kita ini? Gibran kuliah kok S2, tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri, kan kalau S2 kan masih ada S1-nya. Gitu. Jadi silakan diurus. Jadi mau saya gini loh, ya ampun ini bangsa masih ngurusin tentang ijazah wapres ya, ijazah mantan presiden. Ini gara-gara apa? Ya emang gara-gara tapi kata Pak Jokowi aja. Karena bertahan segitu lama, nafasnya panjang, ada orang besar. Gini loh, ini kan sebetulnya yang ngebingungkan banyak hal gitu. Kenapa kemudian nggak dibuka aja? Kan berapa orang sih yang kayak Henry Satrio yang terserah UGM lah, UGM bilang asli lah. Atau misalnya nanti kita tanya, bukan Henry aja nih, gue juga setuju kalau sudah institusinya membuka ya, mengatakan gue yang nerbitin nih. Nah makanya itu ntar kita tanya aja sekolahnya Mas Gibran di mana, di Sydney. Nah tanya aja sekolahnya di sini. Ada sekolahnya itu di Orchard. Oh di Orchard di mana itu? Di Singapura. Oh di Orchard Singapura. Ya, secondary schoolnya di sana. Oke sebentar, coba lihat ini ya, ini si Azwan lucu. Nama jalan, nama sekolahnya Orchard Singapura, ya ditanya aja Orchard Singapura ada apa enggak? Iya, terus kemudian tinggal dilihatin ini setara atau tidak. Kalau nggak setara, udah dia lulus dari situ 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen SMP Development tahun berapa? S1 di Surakarta tuh, SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Coba Azwan itu langsung bilang aja bahwa Gibran itu keluar dari Orchid Park itu ya, itu langsung masuk MDIS. Ya apa? Ini kan orang ngebela ijazahnya Gibran begitu ya. Sampai pada saat ini ditayangkan begitu supaya kita melihat bagaimana kekonyolannya The Tremulous ini di dalam membela pihaknya Pak Jokowi. Ini udah ketahuan betul, itu kan ada UTS ya. Entah nanti disebutin apa enggak, atau bahkan nanti UTS di belakang.
Belum tentu, bro. Bener, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA di Singapura ya. Di SMA Singapura ya. Itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun, Bro. Nah, itu kan kacau lagi. Jadi sekarang kita udah tahu ya banyak fakta keluar. Lihat Azwan ini jadi tambah lucu. Ini kalau kita lihat sebelum banyak fakta terbukanya udah lucu ya, apalagi Kenapa baru sekolah lulus di Singapura, bro? aduh. Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Untuk itu. Kalau lu orang kaya juga lu pasti kirim anak lu ke luar negeri juga, nggak mungkin kan? Enggak, bro, gue justru mengutamakan nilai-nilai keindonesiaan buat anak Nah, perlu juga untuk itu. Dan gua rasa juga coba dia belajar di luar negeri, apakah nilai keindonesiaannya hilang? Sebetulnya sekolah di Indonesia juga bisa mandiri, bro. Ya semua Nggak bisa usah mandiri, diambil, tapi kan ini nggak usah persepsi jauh-jauh. dari orang tua, bro. Oke, sebentar. Kalau permasalahan apakah Gibran dengan sekolah di luar negeri nilai-nilai keindonesiaannya itu hilang, saya rasa justru tidak ada nilai-nilai luar negerinya sama sekali. Bahasa Inggrisnya saja tidak mencerminkan begitu ya. Apalagi pola pikir yang tersusunnya. Salah satu kelebihan sekolah di luar negeri itu disiplin. Disiplin salah satu kelebihannya. Kemudian metodologi di dalam berpikir itu betul dipakai begitu ya. Nggak pakai emosi. Kalau kita kuliah itu di dosen itu banyaknya pakai emosi. Kalau mau ditemuin mereka mau jadi mood-moodan begitu ya. Di luar negeri nggak ada mood-moodan itu. Cuman itu tidak tercermin sama sekali pada diri Gibran. Dan lucu tadi kalau misalkan dikatakan Orchid Park itu langsung SMA. Jadi dari SMP di Surakarta begitu, kemudian pindah ke ke Singapura, itu melanjutkan SMA di Singapura. Apa Azwan ini ya? Kalau orang tua ini pikir ini akan lebih mandiri dan mempunyai jaringan internasional, itu sah-sah saja. Nah, tapi boleh juga tuh nanti sekolah di Singapura itu ngomong kan Mas Gibran benar lulus di sini gitu. Ya makanya tuh KPU kalau apa gini aja sih nih, KPU gampang, kita lagi tanya nih. aja deh DKPP ya, bisa nggak ini dimasukkan dalam satu kajiannya DKPP misalnya, perlu nggak diperiksa nih mereka para komisioner, serahkan aja DKPP untuk bisa terang benderang kan. Kalau perlu juga periksa aja mereka punya rekening-rekening. Maksudnya, kan seperti itu maksudnya gitu. Bang Kalau Aswan, mau terang benderang. Maksudnya Bang Aswan nih KPU ini salah nih sekarang nih. Bukan masalah perlu salah, ini kan jadi ada polemik, ada polarisasi di sini, bos. Ini untuk Tapi menghindari menghindari polemik Bang ya. Aswan Iya. apakah ini KPU ini memang sudah salah jalan nih dalam hal ini? Nah begini, kalau dilihat ya, saya nggak mau nyalahkan KPU, kan ini independen. Oke, ya. sebentar ya. Ini udah masuk ke dalam permasalahan KPU juga. KPU nanti bermasalah sebetulnya. Berani nggak dia ngomong? Oh gitu. Perjalanannya dia membuat suatu produk itu, apakah ada konsultasi dengan DPR? Nah itu katanya tidak konsultasi katanya Komisi Menurut 2. itu kan nggak ada, karena ada dari Komisi 2 nggak ada. untuk Berarti bicara salah dong, masukin 12 KPU-nya ini. salah dong, kan nggak Ya usah. Iya, Konsultasi. jadi pertanyaan emang bisa. Nah, makanya sekarang menurut saya kalau itu ada indikasi-indikasi seperti itu ya, misalnya katakanlah kalau di kedokteran itu malpraktek misalnya gitu, ya silakan DKPP melihat apakah ini sesuai dengan kajian-kajiannya, apakah ini sesuai dengan produk yang memang menurut aturan negara kan. Sebetulnya gitu. Enak kalau Trump itu ngomong ya, silahkan, tapi emang nggak pernah dilaksanakan begitu. Tidak ada. Silahkan proses hukumnya nggak pernah ada. Pertanyaannya udah ada kajiannya emang. Nah, kita kan nggak tahu ini kan independen dan tidak pernah dipublikasikan Ya juga itulah kan, misalnya makanya kayak gitu. maksud saya ini peraturan kagak apa-apa, baik-baik aja, ngapain Ya. diubah-ubah. Kenapa sih iseng banget gitu loh? Kan ada maksud saya kenapa KPU itu nggak nggak konsentrasi gimana caranya demokrasi di Indonesia itu lebih baik. Nah, itu salah satu permasalahan kemarin juga ya di dalam KPU yang mau melindungi data-data ijazahnya. Ya mana memang ini seharusnya dilakukan dan seharusnya kan datanya lengkap tuh. Sampai Rosuryo itu udah datang ke beberapa institusi yang memang ada persinggungannya dengan ijazah Gibran. Ini kemarin kan dipersulit juga, dipingpong dan lain sebagainya. Menyedihkan lah, lucu saja lah. Jadi apa yang kita bahas ini sebetulnya ya? Ini kita tuh sebetulnya sedang membahas peraturan atau lagi membahas kekuatan keluarga Jokowi atau lagi apa gitu ini sebetulnya. Kita juga sebetulnya terdistraksi dengan narasi-narasi dan tema-tema yang ada begitu ya. Kalau kita misalkan mau melihat core inti dari apa yang kita lihat sekarang ini, itu sebetulnya kita sedang melihat orkestranya Jokowi. Begitu. Sampai kita diacak-acak seperti ini.
Itu sebetulnya yang ada core di dalamnya. Ini lingkupnya itu lingkup Jokowi. Coba lihat. Kalau kita melihat pattern begitu ya. Dan apa-apa yang ada. Dan ya ini jadi masalah. Bagaimana caranya itu untuk keluar dari situ, karena ini sudah mulai tidak sehat untuk demokrasi begitu. Inilah yang paling kita sayangkan diantaranya. Saya rasa itu cukup lah ya. Inti yang mau saya sampaikan itu apa? Ini mau saya sampaikan itu bahwa moralitas politik di Indonesia itu sedang dalam titik nadir ya. Dan orang-orang yang memperjuangkan berpolitik dengan adil, kemudian sedang memperjuangkan kontestasi perpolitikan dengan non privilege begitu. Ini sekarang sedang diserang begitu. Dan apabila keadaannya terus seperti ini ya mau bilang apa, kita sudah sepakat Indonesia ini menjadi negara demokrasi, tetapi pada akhirnya semakin dekat kepada monarki yang di belakangnya oligarki. Repot kesananya, mau urusin dunia ya repot. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kita nanti bahas lagi tentang teknisnya ijazah Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.